Shalom sahabat GKI, perkenalkan saya Pendeta Guntur Wibisono dengan basis pelayanan di GKI Cinere. Konsentrasi pelayanan saya adalah musik dan liturgi. Bersyukur sekali karena saya berkesempatan menjadi Ketua Komisi Liturgi Musik BPMS GKI dan bersyukur karena saya boleh ambil bagian sebagai fasilitator PRPI baik di Surabaya maupun di Bandung. Bersyukur juga karena boleh ambil bagian dalam penyusunan NKP Akor. Dan hari ini kita akan merenungkan satu kalimat yang sangat personal dari Tuhan Yesus. Yohanes 17 ayat 23, engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Kalimat ini begitu dalam. Dan karena itu Yesus tidak hanya bicara tentang kasih. Oleh sebab itu kita mohon tuntunan Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang dengan hati yang rindu, maka buka telinga hati dan pikiran kami ketika firman-Mu dibuka, dibaca, digemakan dan direnungkan, maka memampukan kami untuk memahami bahasa kasih-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ada satu kisah sederhana, seorang ibu yang berkata, saya sangat mencintai keluarga saya. Dan setiap hari saya mendoakan mereka. Menarik. Ibu ini tidak berkata saya memberi banyak hal, tapi saya mendoakan. Bukankah kerap kita mengukur kasih dari yang terlihat? Hadiah, perhatian, waktu, oke, itu semua penting. Tapi ada satu hal yang kerap terlewat, yaitu doa. Dalam Injil hari ini, Yesus tidak hanya mengajar murid-murid, tapi juga mendoakan mereka. Bukan hanya mereka, tetapi Anda dan saya didoakan. Bayangkan betapa bahagianya tatkala Yesus menyebut satu persatu nama-nama dari Anda dan saya di dalam doanya. Kita menghayati itu bukan doa biasa. That's deep. Juga bukan kasih biasa, itu kasih ilahi. Yohanes Chrysostomus pernah bertutur, tidak ada yang lebih kuat ketimbang doa. Yang membuat yang lemah menjadi kuat. Itu artinya saat kita berdoa untuk seseorang, kita sedang menghadirkan kuasa Allah di dalam hidup kita. Penelitian psikologi juga menunjukkan bahwa orang yang merasa tahu bahwa dia didoakan, sekali lagi orang yang merasa didoakan, diperhatikan secara spiritual, cenderung memiliki ketenangan batin yang lebih dalam. Kenapa? Karena mereka merasa tidak sendiri. You are not alone. Kita ini sering lebih sibuk memberi yang terlihat. Kita cari hadiah yang terbaik, kita pikirkan bagaimana metode pastoral, gestur yang menyentuh. Tapi kita lupa satu hal untuk berdoa. Pemberian yang begitu luar biasa yang diteladankan oleh Yesus. Doa memang tidak terlihat, karena memang doa itu tidak untuk dipamerkan. Tapi impact-nya, dampaknya luar biasa. Maka mari bagi kaum muda, mulailah sahabat berdoa. Tidak hanya hangout bersama. Bagi kaum dewasa, doakan keluargamu. Tidak hanya menjadi provider saja. Bagi kaum senior, terus jadi penjaga doa. Karena ada banyak waktu untuk berdoa. Mengasihi dengan berdoa tanpa buru-buru, tanpa kata-kata indah yang penuh dengan formalitas. Sesederhana tetapi bermakna yang sungguh keluar dari hati kita. Amin. Mari kita bersama berdoa. Ya Yesus, ajarlah kami untuk mengasihi seperti Engkau mengasihi dan berdoa seperti Engkau berdoa bagi kami. Amin.